Fuldapi TV, TV-nya umat Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin jamaah salat zuhur rahimakumullah, melanjutkan kajian atau pembacaan kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullah, masih dalam bab al-mubadarah ilal khairat. Hadis yang ke-7, Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'mali sab'an hal tantaziruna illa faqran munsiya aw ghinan mutghiya aw maradan mufsida aw haraman mufannida aw mautan mudhiza awid dajjal fasyarru ghaibin muntazar awis sa'ah fas-sa'atu adha wa amar. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, badiru bil a'mal sab'an, segeralah beramal sebelum datang 7 hal. Hal tantazirun, apakah kalian menunggu? Apa yang kalian tunggu? Illa, selain faqran munsiya. Yang pertama, 7 hal yang harus kita perhatikan, harus kita hati-hati, jangan sampai ini terjadi kepada kita sementara kita tidak beramal. Yang pertama, faqran munsiya, kefakiran, kemiskinan yang melupakan. Yang melupakan apa? Yang melupakan seseorang dari amal soleh. Banyak orang yang karena kemiskinannya, karena kefakirannya sibuk. Sibuk apa? Sibuk mencari apa-apa yang bisa memenuhi kebutuhannya, mencari harta, mencari sesuap nasi, mencari seteguk air, mencari seisi dompet, mencari seliter minyak. Ya.
Kemarin ketika minyak goreng mahal, kemudian ada penjualan atau operasi pasar atau operasi mall, operasi swalayan. Minyak dijual dengan harga murah, orang berlomba-lomba rebutan, banyak yang kejepit ya. Jadi kefakiran itu ketika datang dan orangnya tidak punya dasar amal soleh, tidak punya iman yang kuat, tidak terbiasa dengan amal soleh, maka kefakiran itu akan semakin melupakannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau orang memiliki iman yang kuat dan terbiasa dengan amal soleh, maka kefakirannya itu tidak membuatnya lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dahului sebelum datang kefakiran, kita harus sudah punya bekal, yaitu apa? Iman dan amal soleh. Ya. Sekarang banyak orang yang karena kefakirannya, karena kemiskinannya melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu waktu Ramadan berapa tahun yang lalu, saya membaca berita di sebuah surat kabar, seorang ibu di bulan Ramadan tidak terhalang dengan Ramadan, tidak terhalang dengan saum, dia menjual dirinya, menjajakkan kehormatannya, tiap malam keluar, keluar dari rumah, nyari apa? Si ibu itu keluar dari rumah nyari apa? Nyari laki-laki, yang punya uang, yang suka jajan. Ketika ditanya oleh wartawan, Bu, kenapa melakukan perbuatan seperti ini? Kata dia, saya terpaksa karena saya punya anak dua, saya tidak punya suami, tidak punya anak, punya anak dua, dan saya ingin anak-anak saya bergembira ketika Lebaran. Ingin anak-anaknya gembira ketika Lebaran, tapi dia karena kefakirannya mencari uang untuk kebahagiaan anak-anaknya dengan cara yang tidak halal. Apakah kita akan menunggu waktu seperti ini? Jangan. Kuatkan iman, perbanyak amal soleh, sehingga dalam keadaan tidak punya sekalipun kita tetap punya iman dan bisa beramal soleh. Ada orang yang Masya Allah dengan segala kefakirannya,
dengan segala ketidakpunyaannya, kemiskinannya, tetap menjaga sholat berjamaah di masjid, tetap melaksanakan kewajiban-kewajibannya, bahkan melaksanakan amalan-amalan sunnah. Kenapa? Karena memang dia terbiasa dengan amal soleh ini sebelum dia menjadi fakir. Jadi hati-hati sebelum kefakiran datang, atau jangan sampai menanti kefakiran datang, kefakiran yang membuat lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-ghinan mutghiyah, atau sebaliknya. Kalau yang pertama tadi kefakiran, yang kedua kekayaan yang membuat orang melampaui batas. Kenapa banyak orang kaya yang tidak bisa memanfaatkan kekayaannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa? Karena sebelum kayanya dia tidak beramal soleh, tidak memperbanyak amal soleh. Maka begitu dia mendapatkan kekayaan, kekayaannya itu bukan digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, justru digunakan untuk melakukan hal-hal yang membuat murka Allah Subhanahu wa taala. Ada orang dengan kekayaannya digunakan untuk membuat tempat-tempat maksiat. Orang kaya karena kekayaannya tanpa amal soleh yang dibekalinya, yang menjadi bekal hidupnya, dia menggunakan kekayaannya untuk berpesta pora, melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang yang terbiasa dengan amal soleh, ketika dia kaya sekalipun, dia tidak menggunakan kekayaannya untuk hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru dengan kekayaannya membuat dia semakin nyaman, semakin tenang, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya, seorang dulunya pedagang, kemudian menjadi tengkulak pisang, kemudian buka toko, kemudian meningkat jadi minimarket, kemudian di supermarket 1, 2, 3, 4 di beberapa kota. Tapi apa yang dia lakukan? Dia tidak pernah terlambat sholat berjamaah. Kemanapun dia pergi selalu dijadwalkan. Kalau dari tempat tinggalnya ke tokonya yang di pelabuhan misalnya, dijadwalkan saya berangkat segini supaya sebelum adzan duhur sudah ada di toko itu, dan di tokonya ada masjid. Selalu diagendakan supaya apa? Kemanapun dia pergi, dia mau supervisi toko-tokonya, tetap jadwal pertama adalah sholat berjamaah. Kalau seperti itu, kekayaan itu tidak membuat dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala, justru membuat dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena sebelum dia menjadi kaya, dia selalu beramal saleh, selalu melakukan apa-apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, menjaga sholat berjamaah. Maka ketika kaya pun dia tetap sholat berjamaah. Itu yang kedua. Ya,
kekayaan yang membuat orang berlebihan melampaui batas. Kemudian yang ketiga, maradhan mufsidan, atau penyakit yang merusak. Penyakit yang merusak. Merusak apa? Penyakit itu merusak badan, ya, merusak kesehatan, merusak segala apa yang seharusnya dia bisa lakukan, kemudian dia tidak bisa lakukan. Orang yang ketika sehatnya tidak beramal soleh, tidak suka beramal soleh, maka ketika sakit apa? Semakin tidak bisa beramal soleh. Orang yang tidak biasa sholat berjamaah di masjid ketika sehat, maka ketika sakit semakin ada alasan. Sakit. Padahal ketika sehat pun tidak suka sholat berjamaah. Berbeda dengan orang yang terbiasa beramal soleh, terbiasa sholat berjamaah di masjid. Ketika sakit pun dia selalu ke masjid. Satu contoh yang masya Allah saya perhatikan, saya lihat ayahnya Ustaz Buldan karena stroke. Berapa tahun Ustaz Buldan ada? Ustaz Buldan berapa tahun kena stroke? Berapa tahun? Abang, berapa tahun kena stroke, tapi selalu ke masjid. Pakai kursi roda atau digendong sama putra-putranya, pokoknya ke masjid berjamaah. Subhanallah. Dalam keadaan yang uzur. Saya melihat itu memang nggak ke masjid juga nggak apa-apa, nggak sholat berjamaah juga nggak apa-apa, sudah seperti itu keadaannya. Tapi masya Allah, karena dia terbiasa sholat berjamaah di masjid, ketika sakit pun tidak merasa nyaman. Tidak nyaman untuk sholat di rumah, harusnya ke masjid. Subuh, maghrib, bahkan isya yang malam, bahkan ketika hujan sekalipun digendong pakai payung. Wah, masya Allah. Padahal dia punya uzur, penyakit ini. Maka siap-siaplah sebelum datang penyakit yang akan merusak badan kita, yang membuat kita lemah dan tidak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sehat, gunakan untuk beramal soleh, agar kalau kita sakit, seandainya memang tidak bisa, Allah Subhanahu wa taala sudah mencatat kebaikan yang dilakukan oleh orang yang sehat kemudian dia sakit. Akan tetapi kenikmatan yang dirasakan oleh orang ketika dia selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika sakit pun tidak ada yang membuatnya nikmat selain beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, haraman mufannida, atau masa tua yang menyulitkan, membuat pikun, membuat tidak sadar. Kalau orang sudah umurnya 100 tahun atau lebih, bahkan ada juga yang belum nyampe 100 tahun tapi sudah pikun, ingatan sudah tidak kuat, bicara sering salah, penglihatan juga sudah kabur, pendengaran juga sudah tidak jelas. Nih, kalau orang sudah seperti ini, ketika dia mudanya tidak biasa beramal soleh, maka ketika tua apalagi.
Lain dengan orang yang selalu beramal soleh, orang yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa waktu yang lalu saya berkunjung ke sebuah masjid. Ada kakek-kakek yang sudah tidak bisa mendengar, sudah tua, umurnya di atas 100 tahun. Tapi kata anaknya, dia tidak pernah terlambat sholat berjamaah. Masya Allah. Sudah tua, sudah tidak bisa mendengar, mata juga sudah tidak jelas, tapi jalan ke masjid jelas. Karena apa tuh? Karena ketika mudanya selalu beramal soleh, selalu datang ke masjid. Kemudian yang kelima, au mautan mudhiza, atau kematian yang datang mendadak. Ya, kita jangan merasa aman, umur kita baru 30 tahun, baru 20 tahun, wah masih lama harapan hidup. Ya, ada yang 40 tahun, masih lama. Jangan mengatakan masih lama. Banyak sekali kematian yang datang tiba-tiba. Kalau kita tidak bersiap-siap dengan amal soleh kita, begitu kita didatangi malakul maut dan mencabut nyawa kita, apa yang terjadi? Ya. Kemudian yang keenam, awid dajjal fasyarru ghaibin muntazar. Atau apakah kita tidak khawatir akan datang dajjal, di mana dajjal itu adalah seseorang yang paling buruk yang ditunggu. Ya, dajjal itu ditunggu kedatangannya karena sudah disebutkan dalam Al-Quran, dalam Sunnah. Apakah kita tidak bersegera beramal soleh sampai tiba-tiba dajjal datang? Kemudian yang ketujuh, awis sa'ah. Yang ketujuh, hari kiamat. Ya, hari kiamat di mana fas-sa'atu adha wa amar. Hari kiamat itu lebih mengerikan dan lebih pahit. Lebih mengerikan, lebih pahit, di mana di saat itu semua orang merasakan penyesalan. Kalau orang beramal soleh sebelum datang hari kiamat, dia menyesal. Menyesal karena apa? Karena amalnya kurang banyak. Bagaimana dengan orang yang selama hidupnya tidak beramal soleh, imannya tidak ada? Maka ketika kiamat itu datang, dia akan merasakan kepedihan yang sangat, kepahitan yang tidak bisa atau tidak ada bandingan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk selalu beramal soleh sebelum datangnya 7 hal ini. Yang pertama apa, Din? Yang kedua, ketiga, keempat, kelima, kematian yang mendadak. Keenam, dajjal. 7, sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puldapi TV, TV-nya umat Islam.